وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبنا المصطفى محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المسلمين والمسلمات أنما يومكم هذا يوم عظيم تكرم فيه الضيوف وقال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Saudaraku para hadirin wal hadirat, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Puji syukur kepada Allah yang dengan kudrah iradanya kita sama-sama menjalankan bulan Ramadan dengan puasa dan ibadah yang lain. Semoga segala ibadah kita baik yang zahir ataupun batin, baik hablum minallah atau hablum minan nas, semuanya dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini segenap umat muslim berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, merayakan yang namanya Idul Fitri. Para alim ulama menjelaskan makna dari Idul Fitri itu apa. Ulama syariat menjelaskan Idul itu artinya kembali kepada ahli surga, yaitu dengan makna ja'alallahu minal Idul Fitri. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada surga. Adapun ulama sufi menjelaskan Idul Fitri itu apa? Haqiqatuna minal Idil fil jannati. Hakikat kita sebenarnya semuanya manusia ini yaitu kembali ke surga. Maka kenapa begitu? Karena Nabi Adam kampungnya itu surga. Alamat kita semuanya surga. Sehingga Nabi menjelaskan kullukum dakhalal jannah, semua kita ahli surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Jadi hakikat Nabi Adam adalah di surga. Karena di sanalah Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kampung sejati kita adalah surga. Di Idul Fitri ini kita mudik ke surga. Kampung kita yang sebenarnya. Maka alangkah ruginya orang yang tidak mau pulang kampung ke surga. Dia mencari jalan yang lain. Rugi sekali kamu. Hakikat Nabi Adam itu kembali asalnya surga. Maka hakikat manusia yaitu asalnya surga. Maka jangan sekali-kali cari jalan yang lain. Jangan sekali-kali. Maka kita Al-Fatihah sering berdoa ihdinas siratal mustaqim. Doa Allah, anugerahkan atau tunjuki kami jalan yang lurus. Itulah jalan surga. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau menyempurnakan Ramadanmu sebulan penuh. Alhamdulillah, tahun ini kita sempurna 30 hari. Jangan sekali-kali kurang. Ada orang awal puasa, tengah puasa, akhir puasa. Bahkan di sebagian kampung ada hari raya hantu. Hari raya hantu ada, jelas-jelas jadi hantu. Jadi orang yang hari raya hari ini tetapi tidak melakukan puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan, ini bahagia mereka semua. Yang benar-benar bahagia kamu atau kita yang menjalankan Ramadan dengan puasa. Ini yang benar-benar bersyukur hari ini. Dia bahagia hari ini. Bahagianya tidak dibuat-buat. Beda orang yang tidak puasa. Ibaratnya orang yang tidak puasa, tapi raya-raya juga dia seperti kita. Ini ibaratnya seperti lengkalang berhalik. Kamu nak memilih nak berhalik. Cuman amplopnya bagas naik. Itu amplopnya bagas naik sih. Hanya kalang bagas. Tertawa namanya. Tercehom namanya. Tetapi kada amplop bagas naik. Hanya menutupi rasa malu sebelah bela di halayak ramai. Kamu yang tidak puasa, hari raya juga, ya Allah tahu walaupun saya nggak tahu. Allah Maha tahu. Kita tahu, Allah tahu. Karena di sifat 20 itu Allah bersifat ilmun, Maha tahu. Tahu apa yang kita lakukan Ramadan kemarin. Tahu apa yang kita lakukan Ramadan kemarin. Nggak bisa dibohongi. Wailul lil mukadzibin, kata Imam tadi dibaca. Neraka wail bagi pendusta. Wailul lil mukadzibin. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Walitukmilul iddah. Sempurnakan Ramadan. Kalau umpamanya kebetulan kemarin tidak berpuasa adalah fa'idatun min ayamin Tuhan. Hendaklah ibadah di hari yang lain. Jangan kau anggap itu kewajibanmu terhadap Allah. Allah sudah memberi anugerahnya. Air gratis, udara gratis, semua nikmat diberi oleh Allah. Masa hanya sekali sebulan berpuasa tidak kamu jalankan perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah berpuasa penuh, apa itu? Wa itukabbirullaha ala ma hadakum. Dan dalam bertakbir kepada Allah. Hari ini kita bertakbir, menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua masjid, musala, pesantren, semuanya bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terasa di batin kita bahwa Allah lah yang Maha Besar. Segala-galanya kecil. Tadi kita sujud 4 kali. Itu menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Allah lah yang Maha Agung. Yang lain kecil semua, yang lain kecil. Gak ada yang besar. Jabatan, mau presiden, bupati, gubernur, siapapun kamu yang mengaku hamba Allah, hari ini dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah bentuk kehambaan kita. Menjelaskan identitas kita bahwa kita hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, as-sajadatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Sekali saja kita sujud di muka bumi ini, itu lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Coba berapa kali kita tarawih sujud? Berapa kali? Luar biasa banyaknya. Maka ini nanti kenangan kita yang paling besar di
akan menjamin kita berada di sisinya, yaitu ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi ingat, di ayat berikutnya, wala'allakum tashkurun, dan hendaklah engkau, semoga engkau, mudah-mudahan engkau benar-benar bersyukur di hari Idul Fitri ini. Orang berbaju baru itu bentuk syukur, bukan sombong. Bukan sombong. Nanti ada orang baju baru, kereta baru, sepatu baru, apa serba baru. Yang jangan istri. Serba baru. Itu bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sombong. Dan mentang-mentang bajunya baru, sombongnya bukan sombong. Itu menunjukkan la'allakum tashkurun, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang kaya bajunya copang kambing atau rombeng, jangan. Haram dalam majalah Syafi'i. Ketika kamu mampu, orang-orang kaya mampu beli baju, tetapi dia pakai baju rombengan, baju bekas, itu haram hukumnya. Haram. Kita mampu, haram hukumnya. Ini selera daging ditahan-tahan. Haram hukumnya. Karena ini hari raya, bukan Idul Adha, bukan hari atau tahun buka cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita jaga hati kita nanti. Ada kawan kita pakai baju baru, mahal, mobil baru, mahal, kok sombong lah. Jangan. Dia itu merasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini kadang-kadang kita kepanasan. Kawan kita beli kulkas, kita hangat. Teman kita beli Pajero, kita stroke. Itu mereka bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, fahaddits, maka boleh kamu perlihatkan atau ceritakan. Tetapi ingat, kamu yang pakai baru, jangan sombong, ini harus dijaga. Baju kita mahal, baru dan seterusnya, kita jaga kesombongan kita, jangan ada. Karena ingat, sombong ini musuh yang nyata di hadapan Allah. Kenapa? Al-kibriya'u libasi, kata Allah. Sombong itu pakaianmu. Sombong pakaian Allah. Di dalam Asmaul Husna Al-Mutakabbir, Allah Maha Sombong. Allah lah yang berhak sombong. Allah bersifat sombong. Maka wa'amala bisahu, siapa yang memakai pakaian sombong, maka naza'ani, maka dia mau berperang dengan saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sombong ini siapa? Banyak versi. Orang sombong itu raddul haq, menerima, menolak kebenaran. Kebenaran dia tolak. Ada yang ada buku kahiyah, buku kahiyah, jam-jam buku dan kahiyah bercanda pernah. Buku kahiyah, seolah-olah dia pakai buku, kita malu. Masing-masing kita punya buku. Orang jahil, kau buku kahiyah. Sekarang tak lakunya seperti itu. Orang sudah S1, S2, S3, S2. Masa kamu ngomong kata buku dulu? Baca perukunan pun nggak beres. Orang bersertakan dalil nakal, hujjatun baligha. Innama arsalnaka hujjatan baligha. Kami mengutus Nabi Muhammad sebagai hujjah, bukan kata-katanya. Harus ada argumen yang jelas. Kalau raddul haq, menolak kebenaran, disitulah disebut sombong. Umpamanya yang kalah di dalam calon bupati kemarin, yang jelas bupati kita oyun, masih otaknya bupati itu Pak Dul. Itu namanya raddul haq. Kita akui saja bahwa bupati kita oyun. Habis. Pilih
walillahil hamd. Dan ingat, hari ini juga waktu berikut dulu, adalah engkau muliakan tetamu. Jangan beda-beda pilih kamu ini, maaf, saya sampaikan di mana-mana. Kadang-kadang orang tua ini menantunya dia pilih tamunya. Kalau menantu saya ini, kuenya yang ini. Kalau menantu yang ini. Yang kasihannya yang miskin. Sudahlah miskin itu. Tanam ke tempat mertua, nanti kasih pula yang basi-basi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hati-hati. Kamu sebagai mertua atau orang tua, adil sama anak. Jangan pilih. Anak ini jajannya 200.000. Anak itu jajannya 100.000. Anak ini 1 juta. Hati-hati kamu sebagai orang tua. Tidak dianjurkan begitu. Allah kenapa ada yang kaya, ada yang miskin? Berarti Allah nggak adil. Ini kadang-kadang ada argumennya begini, argumen sesat. Allah kadang-kadang buatnya orang kaya, ada orang miskin. Terus saya buat anak saya, jajannya ada 100.000, ada 200.000, ada 1 juta. Saya mengikuti Allah katanya. Enggak begitu logikanya. Allah memberi orang kaya banyak duitnya supaya dia stres dengan kekayaannya. Ada orang miskin dibuat supaya enak tidurnya. Cobalah lihat. Maka Imam Sufyan Tsauri menjelaskan apa? U'bud rabbaka kama tahfazu ilaihi. Sembahlah Tuhanmu sebab bagaimana ukuran kebutuhanmu terhadapnya. Maka kita yang menjalankan Ramadan mulai awal sampai akhir, istiqamah, puasa, kemudian apalagi tarawih, kita gongkan segala titis tarawih imam kita. Besok Bilal atau imam gongkan nama. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Sufyan Tsauri, orang yang menunjukkan bahwa dia sangat butuh kepada Tuhan yang Allah. Akan bersyukurlah dia. Ahli akhirat akan terus menyembah Allah. Maka sembahlah Allah bagaimana ukuran kebutuhanmu nanti terhadap Allah. Begitu juga ahli dunia. Sawitnya sudah banyak, usahanya sudah banyak. Sekira-kira kalau mati dia anaknya tidak terpantau, tetapi masih calon DPR, masih calon bupati, masih calon gubernur, masih calon presiden. Kenapa? Karena mereka sangat butuh, banyak kebutuhannya banyak terhadap dunia ini. Kebutuhannya sangat banyak. Maka bersyukurlah orang yang sangat butuh kepada Allah. Maka ketika kita sangat butuh kepada Allah, apa yang Allah berikan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, kata Allah. Irji'i ila rabbiki mardiyatan mardiyah. Kembalilah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan disenangi. Disambut oleh Allah dengan marhaban di ahli jannah. Orang yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahli dunia tadi. Di dunia sudah pening, pikirkan kebun sana, kebun sini, itu semoga jangan dicuri. Bicaranya kebun sawit, bicaranya job sana, job sini. Itu aja otaknya. 24 jam itu saja otaknya. Duit. Wiridnya duit. Kalau kita wirid kita Allah la ilaha illallah, dia duit. Sampai mati pun nanti sakratul maut, duit. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya ingatkan yang masih punya orang tua, datangilah orang tuanya. Sesakit apapun hatimu kepadanya,
Yang punya anak, maafkan kesalahan anak. Senakal apapun anakmu, itu anakmu, kamu yang melahirkannya. Kamu yang melahirkannya. Sejelek apapun dia akhlaknya, apapun bentuknya, itu anakmu, maafkan. Yang sebagai guru, senakal apapun muridmu, santrimu, maafkan kesalahan mereka. Dibuka pintu maaf. Jangan dendam itu dibawa sampai mati. Jangan. Kawan-kawan kita biasa itu memang kawan bertengkar, ya orang kawan kita bertengkar ya teman kita. Gak mungkin orang Amerika. Maafkan, buka. Orang mana dia? Bapak cari mau buka maaf. Buka maaf. Ini kadang-kadang dendam sampai dibawa mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah singkat kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin amin.